saya hanya sekilas nggak perlu lah, tapi setelah saya baca soal ternyata dasar ini butuh. Kalau ini namanya yang tidak saling lepas, karena apa? Ada irisan. Kalau yang saling lepas, ini tidak saling lepas ya, kalau kejadian ini ya, tidak saling lepas. Kalau yang saling lepas, beda. Misalnya kita ngomong soalnya yang di sini yang lepas ya. Kalau sini nggak ada kejadian lepas, nggak mungkin ada kejadian lepas nih. Atau misalnya kalau mau yang saling lepas ya, ini atau mata 4 plus mata 1 misalnya, gitu ya. Berarti kan hanya ada kejadian ini ya, ada kejadian ini dan kejadian ini. Oke. Nah, antara kejadian prima dengan mata 4 tambah 1 kan cuma nggak ada beda kan, nggak ada apa, nggak ada irisan kan, nggak ada persamaannya. Nah, ini namanya saling lepas. Karena logika kalian tadi menggunakan bahasa-bahasa yang aneh-aneh. Nah, ini namanya saling lepas. Berarti antara yang prima, yang conteng dengan mata 4 tambah 1 itu tidak ada irisan. Itu namanya, kalau yang begini kita ngomong, nah, saling lepas. Nah, kalau bebas berarti terikat. Kalau ngomong bebas terikat, artinya yang satu peristiwa akan memulai peristiwa yang lain. Ini hanya istilah, tapi saya khawatir mereka menggunakan istilah begini. Kalau kalian nggak tahu lepas dan bebas, waduh gawat. Lepas seperti jumlah, bebas berarti terikat. Artinya mempengaruhi yang seperti ini. Dan artinya dia dan, artinya kali. Oke, bagaimana soal teorinya? Saya langsung kasih yang sedikit sulit. Ya. Nah, soalnya sangat pendek. Pendek, simple, dan tadi yang ditanya itu aja. Ini soal SBMPTN tahun 2019 kalau nggak salah. Jadi, peluang ada 3 anak sama kelamin. Ingat ya, beranak 4 ya. Peluang mendapat 2 perempuan dan 2 laki-laki. Coba dihitung dulu. Jadi kalau tadi Kevin udah jelaskan dia pakai manual seperti ini. Jadi kalau kamu pakai gini, udah bisa lah menjawab yang seperti gini. Ini manual. Kita ngomong cara SMP. Kalau kalian kuliah dan lainnya, kamu nggak boleh pakai gini lagi. Ya, ini memang yang paling dasar. Jadi kamu nggak boleh pakai. Misalnya mau bikin skripsi dan lainnya, sudah harus pakai yang tulisan-tulisan yang lebih akademis, kombinasi, permutasi kayak gitu lah. Nah, bagaimana kalau kita mau menggunakan cara yang kemarin, yaitu tentang permutasi dan kombinasi? Oke.
Masalahnya banyak yang tidak mengerti yang cara yang lebih tinggi, misalnya cara yang lebih akademis gitu lah. Karena tidak semua bisa kamu bikin gini. Kalau jumlahnya banyak nggak mungkin kan? Kan gitu. Kamu bikin sampai misalnya ada 10 orang mau diambil sebuah wakil dari 120 orang, matilah lu bikin gini. Nggak mungkin kan? Makanya kita harus ini harus kita transfer ke sini. Oke, yang kita jawab yang A. Peluang mendapat 2 perempuan dan 2 laki-laki. Dan ada kata dan. Dari 4 anak. Berarti di sini pasti pakai dan. Nah, kamu cari peluang untuk 2 perempuan dan 2 laki-laki. Ini berapa? Ini kali. Coba dicek. Bagaimana logikanya? Hasilnya kita tahu ya, udah pasti. Cuma kita mau ke arah sini. Karena nanti di peluang bisa aja yang ditulis seperti itu ya. Peluangnya. Peluang 2 perempuan dan 2 laki-laki. Sudah? Kita coba. Nama, kalian boleh lihat di sini ada ya di mau ada 4. Jadi kalau mau 4 biasanya kita ngomong gini ya. Biar gampang logiknya aja ya. Biar logiknya gini. Kita bikin 4. Nah ini kita bikin 4, katakanlah ini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Kita butuh 2. Artinya ada Oke, kalau saya ngomong begini, saya mau lihat kalian ngerti nggak? Jelaskan ke saya. Oke, kalau enggak saya pakai gini aja. Ini nggak usah. Itu nggak usah. Ngerti nggak saya ngomong kalau gitu? Ngerti? Ngerti nggak? Hah? Coba mengapa gitu? Kalian coba berpikir aja dulu. Maksud saya biar
Ada itu? Kalau cara manual memang oke, nggak masalah. Tapi kalau cara ini kita harus memahami tentang ini lebih dalam. Oke. Pertama kalian punya bayangan seperti ini. Contoh saya ngomong 2 laki-laki, 2 perempuan. Ngerti ya? Nah, di sini kalau mau lihat sini 2 perempuan, 2 laki-laki ini punya urutan yang berbeda-beda. LLPP, LPLP gitu, ngerti ya? Jadi ada yang bisa ditukar-tukar gitu. Ngerti ya? Gitu. Jadi kamu harus anggap di sini ada unsur sama. Unsur sama. Ngerti nggak unsur sama ya? Jadi saya kasih kamu ada LLPP. Tolong masukkan ke sini. Ada beberapa cara kayak gitu. Ngerti ya? Saya kasih kamu ada gini, LLPP. Bagaimana ada variasi masuknya ke sini? Kan artinya saya mau tahu variasinya apa kamu apakah bisa LPLP, LPPL. Ini kan urutan dia melahirkan anak kan, anak 1, anak 2, anak 3, anak 4, betul nggak? Jadi logikanya adalah seolah-olah saya kasih kamu LL 2 laki-laki 2 perempuan. Gimana cara masuk sini? Mengapa harus masuk sini? Karena ada urutan dia cara melahirkan. Kemungkinan kejadian terjadi. Berarti ini sama aja dengan apa? Kalau ini kalau yang begini pasti permutasi, oke? Ingat ya, ini pasti permutasi. Ini kita jadikan kombinasi. Permutasi yang dua benda yang sama gimana? Berarti dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial. Enggak, saya ngomong ini dulu. Enggak usah ngomong kombinasi. Permutasi aja dulu. Jadi 4 bagi 4 kurang 4 faktorial. 4 faktorial. Gimana bisa 4 faktorial? Dari 4 morsi 4. Hah? Dari 4 morsi. Kok jadi gitu? Nggak ngerti ya? Kayak udah lupa yang namanya, ini ada 2 unsur sama. Kok jadi agak aneh? Kok jadi 4 faktorial? Baru terakhir dibagi unsur samanya 2 faktorial 2 faktorial. Hah? Baru terakhir dibagi unsur samanya ada 2 faktorial kali 2 faktorial. Jadi kamu gini aja gitu? Terus? 2 faktorial gitu kan? Artinya gitu kan? Waduh, 2. Permutasi unsur sama. Karena saya kasih kayak LL, PP, ada berapa cara dia bisa terjadi seperti ini. Karena ini ada urutan melahirkan anak. Nah, berarti di sini baru permutasi, kan ya? Ini dapatnya berapa? Ini baru permutasi ya, saya ngomong ya. Harusnya ini kan harus dibagi lagi kan 2 faktorial lagi kan, supaya jadi 2 faktorial. Karena ini mau diambil 4 bagi dengan ini. Jadi permutasi bagi dengan 4 diambil 4 kan? Permutasi unsur sama. Berarti ini permutasinya kalau dibagi dengan ini 4 diambil 4. 4 diambil 4 berarti kayak gini. Hah? Itu bukannya 4 faktorial kurang 4 kurang 4 faktorial. Apanya? Yang permutasi. Hah? Permutasinya. Apanya? Kembali. Yang Bapak Likar itu. Ada apa? Bukannya 4 faktorial per 4 kurang 4 faktorial. Saya? Bukan. Apa ini? Sana lagi. Permutasi unsur sama. Oh, nama jawab. Unsur samanya baru per bawahnya. Enggak lah. Enggak. Udah mulai lupa ya. Kalau namanya permutasi biasa kan kalau nggak ada unsur sama kan langsung 4 faktorial aja. Nah, ini permutasi. Misalnya ada 4 kotak yang kita mau. Ya kan? Ada 4 kotak yang mau isi. Saya berikan angka 1, 2, 3, 4. Kan gitu. Ya, berarti ini dianggap beda gitu ya. Dianggap beda. Berarti kan ini langsung 4 faktorial aja kan?
Dah, Ya, maksud saya nggak usah kurang-kurang lagi. Nggak usah kurang-kurang lagi, langsung 4 faktorial lah. Gitu loh. Kalau nggak kurang, kurang ini. Ini kan 4. Kecuali saya kasih kamu 6 angka. Ini 6. Baru nanti kalau yang ini baru 6 faktorial diambil 4. 6 dikurang 4. Baru begitu. Sekarang kita tidak. Ini kita 4 ambil 4. 4 ambil 4 kalau aslinya kan 4 dikurang 4 kan sama aja 4. Nggak perlu gitu loh. Jadi saya 4. Ini permutasi ini dari untuk benda yang ini. Tapi karena ada unsur sama, dua biji unsur sama berarti 2 faktorial, 2 faktorial. Nah, ini dapat berapa? 4, 3, 2 faktorial. 2 faktorial kan ini nanti dicoret ya. Berarti ini 4 kali 3 bagi 2. Oke? Jadi dapat 6. Terus ini kalau dibagi itu tak perlu. Mak? Masih kurang tak? Lah konsepnya permutasi gimana? Ini kan konsepnya kombinasi apa? Oh, harusnya yang 4 faktorial atas sudah permutasi, Pak. Apa ya? Yang 4 faktorial. Oh, langsung ya Yang 4 dijaga. itu udah termasuk kombinasi. Bukan, yang 4 yang kalau kurang-kurang sudah kombinasi. 4 faktorial udah kombinasi kan kalau kamu 4 kurang kan? Ada berapa jalan? Ada berapa variasi unsur sama? Kayak misalnya kita ngomong cara susun misalnya makan. Makan. Ada ini kalau disusun ada berapa cara nyusun? Yang 5 gitu. Karena ada 2 yang sama. Kalau kita manual kan kita ketemu gimana? Manual. Karena kita udah tahu ini sebetulnya harus dijelaskan langsung. Kalau kita lihat yang soal seperti ini, ada berapa cara susun seperti ini? Berarti kita ngomong sini ada 5. Kebetulan dikasih 5 ya. Dikasih 5. Ini ada berapa unsur sama? Ada 2. Ini harusnya gini ya. Ah, gitu aja. Kita ngomong gitu dulu. Harusnya saya ngomong gitu dulu ya. Tadi ada kesalahan. 2 unsur sama ini masih permutasi ini. Tadi kan? Ini saya salah nih. Saya salah tadi, sorry. Ini salah. Sorry. Saya ngomong ini dulu lah. Nah, ada 2 ya. 2 ya, betul lah. Nah, ini dapatnya adalah 5, 4, 3, 2. Jadi 2 yang ini adalah 2 berarti 30. Ya, 30 ya. Ya, 30. Gimana nyusunnya, Pak? Kalian boleh mulai dari M. Urut 1 A. Jadi maksudnya ada berapa macam huruf yang bisa dibikin dari makam. Kalau kamu telusuri lagi, ini ada apa lagi? Kalau sudah terambil ini, sorry ya, berarti nggak ada. Kalau sudah terambil ini dua-nya tidak ada. Oke, 1, 2, 3.
A berarti K AM, nanti tinggal apa nih? AM, ini tinggal jadi M, ini tinggal jadi A. Ini ada yang sama gitu loh, ada yang terjadi yang sama. Apa tadi ada angka juga yang M di sini, M terakhir. Terus A di sini, K di sini. Nah A di sini sama pula dengan ini kan? Ini kan sama. Berarti yang kita lihat cuma ini dan ini aja tuh. Ada dua yang hilang. Contoh yang sini, yang pertama bisa saya susun makan, makam. Yang kedua, ma. Untuk yang ketiga, kata ketiga, ma, gitu ya, benar. Kalau ini apa jadinya nih? Terbanyak dunia ya, ini susah hitungnya. Sudah terambil, ini tinggal berapa ya? Yang tinggal dua aja ya. Berapa lagi yang kita belum ambil ya? Susah. Tiga huruf, 2, 1. Berarti kita ambil ini, selanjutnya apa? Kata T apa ya? Halo? K dan M, gitu ya. Berarti sini M, ini K. Berarti ini muncul lagi K dan A. Terus ini A, ini K. Oke, kalian susun yang lain. Jadi kalau kalian lihat saya susun, kalian nggak ada artinya. Jadi kalian nggak pernah akan belajar. Susun sampai ini semua. Coba kalian susun sendiri. Biar tahu bahwa ternyata memang 30 gitu loh. Karena ada yang sama. Susun sendiri. Karena kalau nggak ngerti ini, kamu harus ngerti ini. Harusnya jalan. Nah, nyusunnya gimana Pak? Nah, ini kalian coba rasakan.
berarti ini saya nggak boleh ngomong kombinasi lah ya. Karena urutan ini berarti saya harus ngomong ini bukan kombinasi, ini permutasi. Karena saya olah ini ada 2 cewek, 2 perempuan, laki-laki 2 perempuan. Saya mau lihat urutannya, urutannya kan bisa seperti tadi kan. LP berarti kan LPP ini artinya kan urutan penting kan, ya tak? Kalau urutan penting apa? Permutasi kan. Logikanya ada permutasi, bukan kombinasi. Jadi ini bukan kombinasi. Kalau saya mau hitung langsung kalau pakai konsep ini, jadi belum tentu ya. Kalau saya lihat ini dan, saya harus selesaikan dengan cara dan. Kamu bisa menggunakan cara yang seperti ini. Kamu dikasih dua laki-laki, 2 perempuan, karena yang diminta adalah 2 laki-laki, 2 perempuan. Terus kamu mikir, ini adalah cara dia melahirkan anak 1, anak 2, anak 3, anak 4. Kalau misalnya lahirnya beda, tentu beda dong. Berarti ada berapa kejadian. Nah, kejadian di sini berarti ini ada 4 benda yang sama, ini ada dua benda, 2 faktorial. Pak, kalau saya LLLPP, Pak, saya mau 5, Pak. Gimana? Berarti ya 5 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Ini ada 3, terus ini ada 2. Oke? Jadi secara logikanya kita masih ngomong ini berarti bukan kombinasi. Ini saya bisa urutkan secara permutasi. Makanya ini dapatnya 6. Jadi nggak harus dan itu berarti, kecuali pakai cara yang ini ya, yang tadi ya. Pakai cara manual tadi. Oke, saya minta kalian bikin yang seperti ini. Biar kamu tahu mengapa nih K dan M. Karena sudah muncul A, berarti sisa belakangnya tinggal K dan M. Kalau sudah ada muncul M, berarti sisa terakhirnya adalah tinggal K dan A. Kalau kalian nggak bisa menyusun, berarti kalian nggak ngerti gitu. Karena dasar dari logiknya adalah ini. Nanti ada beberapa yang sama. Ya, contoh yang seperti ini pasti sama ya. Ini dengan ini sama, ini dengan ini sama gitu. Jadi kalau kamu hitung, sini saya nggak tahu ini ada berapa. Nanti ada beberapa yang sama lagi. Contoh yang ada A dengan A ini nanti kena sama. Contoh yang A yang sebelah sini tuh, nah, kamu lihat. AK M. Contoh yang ini ya. Karena asli ada A di sini kan. Ya, ini akan ada yang banyak yang dicoret. Selanjutnya kalau A berarti kan tinggal A, K, M. Nah, kamu tinggal lihat aja tuh. Ada yang sama gitu, terbentuk ada yang sama. Yang ini ya, jalur ini ya. Ini tinggal berarti KM, AM, ambil yang ini, AK. Oke. Ini M, ini K, ini M, ini A, K, ya yang sini ya, seperti A. Kalau kamu, Pak, ini kan sudah K, Pak. Ya udah, kalau udah K, bawahnya apa? M terakhir. Cara nyusunnya. Nah, kamu lihat yang M, A, kok tulisannya jadi banyak sih? Hah? Makam. M-A-A-K-M. Ada nggak? M-A-K contoh ya. M-A-K. Mana ya? Ini ada yang sama nggak ya? Saya mau lihat yang sama. Contoh ini ada yang mana ya? Yang ini dengan ini ya. Ini sama dengan yang mana? Oh, sama atas. Betul ya? K, A, K, M, A. Wih, beda loh. Beda. Harus
kan bikin semua, kamu lihat di sini dia ada nggak yang sama gitu. Sama berarti kamu coret gitu satu kali. Saya nggak ketemu karena saya nggak bikin semua. Nanti suruh bikin pasti bingung tuh dia bikinnya tuh. Kalau kamu tak bikin, artinya nanti kamu pasti kendala. Itu aja, simple. Banyak betul yang harus dibikin. Oke, kalau misalnya kalian tidak bikin, ya udah kita lanjut. Nah sekarang bagaimana dengan kejadian seperti ini? Ini berbagai asumsi ya, kayak gini. Saya boleh pakai seolah saya kasih LLPP. Nah, saya nggak boleh menggunakan logika lain. Saya boleh menggunakan logika lain. Misalnya, sini saya anggap sini ada apa nih? Perempuan. P1, P2. Kayak kamu dikasih bola gitu lah, ngerti nggak sih? Oke, berapa permutasi? Oke, ini ada 4 anak yang mau diambil. Wah, ini berapa ya? 5. Ini saya ngomong logiknya itu, saya mau lihat ada yang bisa nggak? Jason, kalau ini saya langsung ya, ini saya seolah-olah pakai ini LLPP, gimana supaya, karena ada urutan melahirkan itu bisa jadi macam-macam kayak begini. Berarti saya ngomong ini permutasi. Ketemunya ini. Bagaimana kalau kita gunakan yang standar yang kombinasi? Standar kombinasi apa? Kombinasi gimana? Nanti jadi kali itu. Gimana? Bagaimana logikanya? Terus. Maksudnya kita mau pakai kejadian lepas. Bebas ya. Bebas. Kita mau tambahkan 4. Oke ya. Mau kombinasi. Kita ada mau tambahkan 4. Balik ini pasti kita mau ininya 4. Apa namanya itu tadi? P4 gitu lah. Kalau yang diisi sini 4 berarti 4. Kalau C berarti juga 4. C sini kalau berarti kombinasi 4. Oke. Bagaimana yang sini? Bagaimana logikanya? Kevin? Tadi nggak ngerti sama sekali. Jason? Itu dua itu dari yang pertanyaannya. Pertanyaannya? Kan nanti misalnya ambil 2 dulu, berarti C42. Terus nanti selanjutnya bukan sisa 2 kotak yang kosong. Terus kan masih ada laki-laki, berarti C masih belum. Ya benar kamu ngomong gitu. Tapi mengapa ini diambil 2? Dia ngomong ini 2 Pak. Nah, mengapa ini diambil 2? Kan banyak yang bingung. Oke, berarti sini ada 4 kotak saya ngomong ya. Ada 4 kotak ya. Kita anggap ini apa? Perempuan, laki-laki. Gitu aja ya. Sebenarnya nggak boleh pakai otak. Pisahkan aja lah, pisahkan aja. Ini saya ngomong harusnya dipisahkan. Mengapa kita belajar ini Pak? Bisa jadi yang mereka tanya bukan nilai. Permintaan yang seperti ini misalnya,
sponsor dengan ini dan ini. Nah, A dipakai apa? C42, B C42 tambah C atau P, mungkin dia pakai P gitu. P 4 unsur sama, tidak tahu lah gimana berat mana tuh muncul seperti itu. Kalau kalian nggak ngerti habis. Bukan nilai yang diambil karena selama ini kan soalnya sekarang akan bukan ke bentuk nilai. Oke, yang butuh ditanya adalah apa ini dua? Pakai kotak, saya pun bingung nih kotaknya. Oke lah, pakai kotaknya. Kata Jason, ini Pak mau 4. Saya mau isikan, mau ambil 2. Nah dia ngomong mau ambil 2, makanya saya anggap ini, saya pakai ini Pak. Nanti setelah itu tinggal 2 kotak, karena ini sudah 2 kotak, berarti hanya ada 2 kejadian yang mungkin katanya. Mungkin saya pakai gini Pak, ambil 2 dari gini Pak. Kalau ngomong begitu, ini sama aja kayak nggak ada penjelasan. Gitu loh. Orang pasti bingung, maka saya nggak ngerti loh Pak. Kamu mau jelaskan gimana? Visualisasinya gimana? Aja bingung. Pertama kan dia 4 kotak, terus dia mau isi 4. Berarti kan itu pertama kita berlagak permutasi dulu. Permutasi dari 4 2 untuk meletakkan yang 2 laki-laki atau 2 perempuan itu. Terus karena dia unsur sama, kita bagi lagi 2 faktorial. Terus kita bisa tahu kayak permutasi 4 2 dibagi 2 itu sama dengan kombinasi 4 2. Oke, pertanyaan saya gini lah. Apa yang kamu mau andaikan bendanya apa? Bendanya apa? Bendanya misalnya, apakah kamu anggap sebagai L1, L2, P2, P1 atau apa? Kan itu bendanya kan? Kalau kamu ngomong gitu kan pasti bingung orang. Pak, saya nggak ngerti loh. Saya kemarin dulu tuh gampang-gampang Pak. Saya kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Susun apa namanya, ini angka tidak boleh berulang. Gitu ya. Kalau dulu kan soalnya ini 1, 2, 3, 4, saya kasih ada 5 nomor, tidak boleh berulang. Ya, ini tidak boleh berulang. Terus mau bikin password yang 3 nomor. Gitu ya. Ada berapa kejadiannya yang mungkin kan gitu kan? Ada 3 nomor. Gimana Pak? Tidak boleh ada yang terulang. Yang namanya password 1, 3, 2 dengan 1, 2, 3 kan beda kan? Benar? Maka ini gampang. Berarti ini kita ngomong ini permutasi kan gitu. Oke, berarti untuk jawab ini permutasi ada 5, ambil 3, selesai. Selesai, mudah banget gitu loh. Ini sebetulnya mau dipakai untuk asumsi kamu di sini. Kalau misalnya ngomong tidak boleh ulang, mau dibikin ada 3 perempuan, 4 laki-laki. Nah, mau dibikin, mau dicari wakil. Ya, untuk mewakili ya, mewakili kelas. Mewakili kelas untuk bertanding. Ya, satu grup 4 orang. Nah, gitu. Berapa banyak grup yang mungkin terjadi? Nah, kalau kayak gini kan, ini mudah juga.
Yang perempuan B saya kasih nomor 1, 2, 3. Yang laki-laki A, B, C, D. Bebas, gitu kan? Bebas. Nah, kalau grup terbentuk yang ini ada 4 orang, 1, 2, 3 A dengan A 1, 2, 3 orangnya sama kan? Nah, orang yang sama kita ngomong ini harus pakai kombinasi. Berarti gampang kalau gitu. Tidak ada ketentuan ya. Berarti kombinasinya kita akan ngomong berapa? Ini ada berapa? 7 ini 7 orang ya. 7 ambil 4. Berarti kombinasinya adalah yang ini ngomong kombinasi sebetulnya adalah permutasi dibagi dengan yang diambil. Jadi permutasi 7 4 dibagi 4. Nah, dibagi 4 faktorial. Permutasi itu apa sih Pak? Permutasi apa? 7 kurang 4 faktorial, gitu ya. Nah, dibagi lagi 4 faktorial, badilah kombinasi gitu. Nah, masalahnya ini saya mau tadi tanya, barangnya apa? Objeknya apa? Sehingga kamu punya logika kayak begini gitu. Terus setelah ini Pak C22 Pak, ya logikanya mana? Barangnya apa? Umpamanya seperti apa? Yang ini, ngerti kan? Nah, umpamanya apa? Yang seperti itu. Laki-laki 1 sama laki-laki 2 sama. Apa ya? Laki-laki 1 sama laki-laki 2 sama. Oke, berarti dianggap sini L1, L2. Sini L1, L2 pelan. P1, P2, L1, L2 gitu ya. Gitu ya. Gitu. Ya kan ada barangnya dulu lah. Harus ada barangnya dulu. Nah, selanjutnya bagaimana? Kalau ada barangnya dulu. Ini katanya barangnya seperti ini. Nah, baru dijelaskan barangnya artinya bagaimana sekarang. Yuk. Coba. Ya, tadi kan kita udah tahu-tahu lah, berarti gini dikali dengan yang C22. Mengapa bisa gitu? Barangnya begini. Jadi gimana cara ngomongnya? Oke, cara lagi. Berarti saya coba ngerti itu pakai manual gambar dulu Pak. Pakai manual gambar. Kayaknya 4 kotak. Dia mau isi 2 laki-laki dulu. Berarti Pak itu ada 6 salah saya coba. Terus sisa ada 2 kotak kosong. Dia mau isi 2 perempuan. Berarti yang 1 salah aja untuk isi 2 perempuan. Soalnya 2 perempuan aja. Oh ya. Oke, ini udah tahu ya yang tadi. Peluang tuh tak habis-habis. Kalau tak ngerti, sadar lagi. Mulai soal, bengong lagi nanti. Coba. Ini harus dipaksa untuk mengerti. Terpaksa, ini harus kalian dipaksa untuk mengerti. Kalau tak ditanya, hanya menerima saja, tak berpikir. Hasilnya apa? Tak bisa. Oke, dari punya siapa? Charles mungkin ngomong begini, Pak, ini kan ada apa? Ada berapa nih? 4 gitu ya? 4. Makanya kita ngomong, Pak, saya anggap permutasi dulu lah, Pak. Oke, berarti ini mau kita apa namanya? Kasih kotak katanya. Ini kan ya, P1, P2, L1, L2, bukan PP atau LL ya. Jadi dikasih nomor. Dikasih nomor. Oke.
peluang dua pria. Ya, peluang dua pria dan dua perempuan dan dua laki-laki. Itulah ya. Susah. Oke, kita hitung ini dulu. Ada 4. Dua pria ada berapa kejadiannya? Mau 4 kotak. Dua pria ada 4 kotak. Oke. Cara isinya ini ada bukan dua pria ya. Gimana ngomongnya? Aduh. Dua pria berarti ini ambil ngomongnya gimana? Oke, kalau saya ngomong gini mungkin saya nggak mau ngomong gini aja deh. Kalau ini bisa jadi saya nggak pakai ini gitu. Saya mungkin tidak pakai yang itu. Pakai bahasa lain. Saya coba banding kali saya nggak tahu kok diem ya, nggak ada yang pakai bahasa lain. Oke, ini ada P1. Oke lah, ini P2, L1, L2. Karena ini semuanya apa? Semuanya gimana? Beda ya? Beda kan itu semua kan? Oke. Berarti sudah saya siapkan. Gimana pun tetap di situ dalam kotak saya pasti ada dua pria, ada dua laki-laki. Oke. Oke, sekarang saya ganti jadi 1, 2, 3, 4. Sudah. Saya ganti jadi nomor. Mengapa Pak? Karena ini saya sudah siapkan seperti ini, P1, P2, L1, L2. Oke ya, berarti gimana pun susun pasti ada dua pria, dua laki-laki. Ngerti tidak kalau gitu? Dan ini saya anggap P1, P2 semua beda. Artinya nggak masalah, karena saya gimana pun saya sudah pastikan bahwa ini pasti dua pria, dua laki-laki, dua perempuan, dua laki-laki. Pasti. Cuma saya ganti ke nomor. Oke? Saya ganti jadi nomor. Nomor ini saya mau masuk ke dalam sini. 1, 2, 3, 4. Oke. Sudah? Ada berapa banyak cara? Ada berapa banyak cara? Ini permutasi kan berarti? Nggak ngerti ya? Kan bisa 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, 2, 3, 4, 1. Yang pasti ini kan apa susunannya dia melahirkan kan? Tak ngerti juga. Kalau pakai gini artinya kamu larikan dia ke permutasi. Karena saya sudah siapkan sini dua pria, dua perempuan, dua laki-laki. Gimana saya susun ini pasti ini dua perempuan, dua laki-laki kan? Betul nggak? Ini dua perempuan, dua laki-laki kan? Berarti ini kelahiran 1, 2, 3 nggak ada masalah kan? Betul nggak? Ini sangat diperhatikan. Berarti saya cukup ngomong kalau misalnya mau tulis, berarti saya boleh tulis P42. Selesai. Kalau pakai P. Tanpa menggunakan kali, tanpa menggunakan bebas atau tak bebas gitu. Berarti ini yang saya ngomong. Oke, ini ngerti tak kalau gitu? Oke, diam dia nggak ngerti. Moga-moga sering-sering lihat lah. Saya ngomong asumsi ini harus kalian kuasai. Oke, sekarang jadi masalah. Tadi kan saya ngomong, kalau saya mungkin tak pakai ini. Tapi ngapa harus kita pakai ini? Takutnya yang ABC dia muncul, pakai ini sih. Kamu nggak ngerti. Itu aja. Tapi minimal kalau keluar ABCD, saya bisa tahu gitu loh. Kalau saya tahu ternyata nilai saya ini gitu. Ngerti ya? Nilai saya ternyata itu adalah berapa? Dapat 6 di ini ya. Ngerti ya? Berapa banyak kejadian. Kalau saya udah tahu nilainya 6, ada ABCD, saya tinggal aja cari nilainya, betul nggak? Ini kali ini berapa nilainya? Gitu ya. Udah. Oh ternyata ini misalnya 6 dikali 1 misalnya. Ya udah syukur. Berarti betul dong, saya pilih ABCD yang ini. Padahal saya sendiri nggak ngerti ini gimana. Oke kan? Nggak masalah kan?
Susah ngomongnya. Oke, bagaimana dengan yang mau pakai kombinasi? Nah, tadi kita ngomong kombinasi gimana? Kombinasi itu apa? Kombinasi itu apa? Kalau yang 1-2 dengan 2-1 dianggap sama. Oke kan? Nah, ini namanya kombinasi. Jadi ini dianggap satu benda aja. Satu benda, bukan dua. Kalau begini, ini hanya dianggap sebagai satu benda saja. Benda yang sama, satu aja. Nggak dianggap dua. Contoh, misalnya ini mewakili Ana, ini Budi. Mau dipilih kelompok. Ana dengan Budi Ana kan kelompoknya sama, orang yang sama. Maka kita ngomong itu adalah proses kombinasi C. Nah, ini harus kalian paham gitu loh. Ini yang menggunakan nomor-nomor supaya lebih gampang dipahami. Ini apa ya? Bentuk apa? Gitu. Nah, sekarang yang masalah ini. Dua perempuan dan dua laki-laki. Peluang berapa kejadian dua perempuan? Aduh, habis juga. Dua perempuan. Berapa banyak kejadian dua perempuan dalam 4 kotak? Penjelasannya bagaimana? Ayo, jelas. Kamu di pras. Saya pakai gambar untuk visualnya tadi. Gambar gimana? Kayak 4 kotak ini. Nah, 4 kotak. Dia pakai gambar katanya. 4 kotak. Terus? Berarti kan bisa dua perempuannya di kotak 1, kotak 2. Jadi dianggap dia perempuan gitu. Ya. Oke. Jadi bisa ada di kotak. Kotak 1, kotak 2. Oke, berarti saya tulis ini lah. Jadi ini P1, P2 gitu. Terus? Terus saya gambar kotak 1 lagi. Bisa di kotak 1, kotak 3. Ya, berarti ada lagi dari kotak. Nah, ini bisa ada sini, bisa ada di sini gitu. Gitu. 1, 3. Begini. Gitu. Terus? Terus saya coba ada 6 cara. Ya, maksud saya itu dari mana bisa begini gitu loh. Itu kan 4 kotak. Itu kan kamu kotak dong, baru kamu jadikan itu gitu loh. Itu kan 4 kotak mau susun 2 orang. Berarti kan permutasi 4-2 kan. Kayak 4 kotak letak 2 permutasinya 4-2. Terus karena ada dua unsur sama dibagi 2 faktorial. Rupanya yang permutasi 4-2 bagi 2 faktorial itu sama dengan kombinasi 4-2. Ya, itu berarti kan menggunakan menggunakan permutasi gitu ya. Oke, nggak masalah, cuma kan ada yang langsung tak? Jason ada. Jason beda nih penjelasannya. Yang saya mau yang mirip Jason itu. Jason gimana? Hah? Masih belum terpikir. Jadi kalau yang punyanya Charles, dia masih menggunakan permutasi. Kebetulan ada 2 unsur sama, jadi dia bagi lagi yang ini, jadi dianggap sebagai kombinasi jadinya jatuhnya. Jadi dia jadi sini maksudnya itu ada dia gambar-gambar dulu nih, bisa jadi P1, sini juga boleh P2, ya macam-macam lah. Jadi harusnya tidak begitu. Saya mau ngomong gimana caranya biar jadi maksud saya gitu loh. Ini mengapa gini gitu. Akhirnya coba kalian mikir dua perempuan, saya selalu ini. 2 perempuan ini jadi gini, dikali dan dengan 2 laki-laki. Kalau menurut Jason tadi, Pak, ini kan ada 4 kotak, terakhir sisanya ada tinggal 2 kotak gitu loh. Ini benar, udah hampir.
Itu udah benar gitu loh. Oke, sekarang kita ada 4 kotak. Kita mau isi dulu, misalnya kita ngomong dulu, ini mau diisi dengan apa di sini? Kan dia ada, gimana? Apa yang mau isi? Itu yang saya tanya sudah hampir. Jason. Kalau 2 kotak udah terisi, berarti tinggal 2 ini. Ini bisa isi dengan apa gitu loh? Oke, sekarang kita ada P1, P2, L1, L2. Untuk yang isi pertama memang ada 4 yang kita mau ambil. Right? Itu yang kita ngomong, kejadian tidak bebas. Karena untuk isi selanjutnya dipengaruhi oleh yang ini. Ini ada 4 orang. Cara isi sini berapa? Dan LP dengan PL apa namanya ya? Dianggap sama. Oke, ini ada 4, berarti ini C4. Mau isi 2 berarti 2. Nanti terakhir ini sudah terambil 2, ini sisa ada kemungkinan cuma tinggal 2 kemungkinan yang bisa. Mungkin tinggal L1 dengan P2 atau macam-macam. Ini bisa L2, P1 gitu nanti. Dan selanjutnya mau diisi untuk 2, tinggal sisa 2. Makanya dikali tinggal sisa 2 nih. Sisa 2 berarti 2, mau ambil 2, mau isi ke 2 kotak. Kejadian saling bebas. Ya. Jadi kalau kejadian yang dan ada gini, artinya untuk isi selanjutnya itu udah terkurang. Kalau 2 kotaknya terisi, berarti tinggal. Oke, sekarang kan 2 perempuan. Oke, 2 perempuan berarti saya ambil yang ini. Dia ada 4. Berarti 4 ambil 2 perempuan ada berapa? Ada 2 aja yang bisa ambil. Ngerti nggak? Oke. Objeknya ada 4 biji. Sudah? Berarti 4. Kamu hanya boleh kan diambil di sini hanya 2 perempuan. Perempuannya kebetulan nih hanya memang ada 2 orang aja. Ngerti? Ya udah letak 2. Karena perempuan sudah diambil 2, berarti sisa 2 laki-laki. Oke, 2 laki-laki. 2 laki-laki ini tinggal 2 laki, berarti tinggal 2, dia mau masih 2, 2. Oke. Ini ada 4, awalnya ada 4. Oke. Tapi yang kita mau ambil ini sekarang perempuan. Kayak tadi lah, Tadi gimana? Misalnya ambil bola ya. Bola tahu misalnya 2 bola hitam, 3 bola putih. Nah, kemungkinan dapat 2 bola hitam dan 3 bola putih. Berapa? Gimana caranya di sini? Oke. Dapat 2 bola hitam. Berapa kemungkinannya? Dari 5 bola. Berapa? 2 per 5. Oke. Peluang untuk dapat 3 bola putih. Berapa? 3/5. Katanya dan berarti 2/5 kali 3/5. Sorry. Ininya. Hati-hati. Betul gitu? Kalau dikembalikan Enggak lah, ini kan tak. Namanya juga udah terambil, enggak bisa lagi. Berarti ini harusnya kalau tak dikembalikan gimana? Ini banyak. Kalau ini Pak, kalau ini artinya dikembalikan. Yang dijawab itu yang dikembalikan. Pak, kalau tak dikembalikan gimana Pak? Nah, kalau tak dikembalikan berarti berurut itu. Enggak boleh seperti ini. Kamu bikin ambil yang pertama, ambil yang kedua, ambil yang ketiga, ambil yang keempat, ambil yang kelima.
Kalau 3 bola, 2 bola terambil, ini sudah tinggal 3. Ngerti ya? Berarti 3 dikali. Berarti 3/3. Ini jadinya 6/15. Itulah peluang kalau dan. Peluang dapat 2 bola hitam dan 3 bola putih adalah ini. Nah, tapi Pak, sudah terambil 5, terambil 2, sisa 3, 3, 3, 1, 3, 3, 1. Ya, namanya 2/5 berarti. Karena pasti, ini ada pastinya. Udah, makan dulu lah, nanti baru ngomong. Nanti ada soal lagi tuh. Nanti kita cek lagi. Ini saya jangan hapus. Pergi makan dulu, santai dulu. Ini ada peluang, ini kita ada 3 soal hari ini. Ada 3 soal, ada 3 soal. Ya, ya. Sebelum peluang diberes, kita tidak akan ngomong yang lain. Oke? Johnson, tuh tadi, lu ngerti nggak mengapa gitu? Ini sebenarnya saya belum jelaskan loh, karena saya takut ini sudah mau makan. Mengapa bisa seperti ini? Ada 4 P1, P2, ini L1, L2. Kita mau ambil kesempatan yang, kalau ini kan dia melahirkan ya, ngerti nggak? Kalau dia melahirkan nggak mungkin dia masukin kembali kan? Ya tau? Enggak. Kalau kamu bisa dikembalikan atau tidak? Kan gitu kan? Nah kalau dikeluarkan masa dikembalikan lagi, itu muncul lagi itu. Oke ya? Berarti tak dikembalikan anaknya itu loh. Nggak dimasukkan kembali ke perutnya gitu. Ya kan? Berarti kan ini tak dikembalikan. Nah kalau tak dikembalikan ada 2 pria, ada 2 perempuan mau di ini, mau di ada 4 tapi mau ambil yang 2 yang perempuan. Kan mirip seperti bola itu kan? Lihat. Mirip seperti bola. Tapi bukan apa namanya ya? Cuma mengapa ada kombinasi? Nah, itu yang harus ditanya. Kenapa kombinasi, Kevin? Kenapa kombinasi? Karena kalau kotak 1 dapat P1, P1 kotak 3 dapat P2, itu sama dengan kotak 1 dapat P2, P1 kotak 3 dapat P1. Ya udah, selesai. Jadi P2 dengan P1 dengan P1 P2 kan sama. Karena dia ngomong apa? 2 perempuan kok. Ya kan? Kita punya P1 P2. Berarti P1 sini dengan P2 sini dengan P2 sini P1 kan sama, 2 perempuan. Makanya pakai konsep kombinasi. Bukan permutasi. Terus ada 4. Ambil 2. 2 yang mana, Pak? Perempuannya 2. Ngerti? Perempuannya 2, makanya ambil. Pak, kenapa kombinasi? Karena saya lahir P2 dulu dengan lahir P1, dengan lahir P1 dengan tutur baru lahir P2, ini sama, 2-nya perempuan. Makanya kombinasi. Oke, dan ini kalian lihat terus sampai jangan bengong gitu loh, ditanya bengong gitu, kasihan. Nah, ini sama kalau peluang, kalau kita semakin banyak belajar yang lain, yang ini akan menjadi yang paling susah. Oke, coba. Makan. Saya juga mau makan. Belum makan saya. Ya, bye-bye. Oke, kita masuk lagi 45 ya. 50 lah, 50. Biar kalian agak santai dikit. 750 ya. Masih ada 2 soal yang harus kita tahu. Tolong ya. Ini langsung, ini untung bisa ya. Ini kelas 12. Loh, ini oke lah ya. Maksud. Cina tambah pusing enggak kan? Aman kan? Bangkok tambah pusing enggak? Berusaha mengejar lah. Kadang kalau kalian nggak pusing malah saya takut. Artinya bingung. Dah lah. Pergi makanlah. Kalau nggak ada pinjam ke saya. Boleh pinjam. Ya. Ya, Carlos ada. Pak, izin lanjut online, Pak. Ya.
Oke, online. Ini pasti ada loh. Ini pasti ada loh. Lu sudah ada kuantitatif kan? Mau gimana lagi? Oke, yang AC di situ dimakan dulu. Hidupkan ini aja. Udah, yang mau makan. Saya mau makan dulu. Ngomong aja, cuma tahu. Ini itu aja. Ya. Tadi boleh kok. Tadi semua ya. Ya, makan. Kau aja, ayo makan. Kalian nanti udah pada sibuk nanti. Jangan di luar atasnya, hilang stres. Masih Pak.